Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih diberikan kesempatan pada hari ini pertemuan kita yang kedua. Mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin, dengan sehat badan, sehat walafiat. Untuk mengingat pelajaran yang semalam, kita buliki dulu karena kita membicarakan tentang masalah cinta semalam, maka pelajaran hari ini masih ada kaitan atau ada sambungan dengan pelajaran yang semalam. Maka ini pelajaran ini seakan-akan silsilah atau rantai yang berait, yang apabila di atasnya tidak ada, maka yang selanjutnya kada bisa menyambung. Ya. Nah, semalam kita membicarakan tentang masalah cinta. Alhamdulillah. Kita ingatkan lagi semalam bahwasanya cinta ini adalah satu keinginan yang berada di mana? Satu keinginan yang berada di dalam hati, dinamakan syu'urun qalbiyah, perasaan yang ada di dalam hati. Semalam sudah kita sebutkan bahwasanya ada keinginan di sini, ya kan? Keinginan atau apa itu? Kehendak. Sama aja lah, kurang lebih ya bahasanya. Ada kehendak di sini, ya kan? Ada kehendak. Nah, kemudian di bawah pun juga ada kehendak semalam. Nah, kemudian yang semalam itu dia akan dibawa oleh apa? Dia akan dibawa oleh akal. Yang mana akan diperankan atau akan diseter atau akan disupir bahasa kitanya oleh iman. Nah, terus di bawahnya pun juga sama. Yang akan dibawa oleh apa? Syahwat atau nafsu. Syahwat atau nafsu. Kemudian dia pun akan diseter oleh namanya syaitanur rajim lah. Nah ini semalam tuh kalaunya mengarah ke atas, kalaunya yang membawa ini, maka cinta akan berubah menjadi apa? Menjadi cinta yang mulia. Kalau cinta tersebut dibawa anggota ini, maka cinta tersebut akan berubah menjadi cinta yang tercela. Cintanya akan berubah menjadi tercela. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nantinya akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Berarti namanya kalau kita mencintai ahli jannah, kita berada di mana? Jannah. Kalau kita mencintai ahli surga, ahli apa? Ahli neraka, maka orang yang mencintai ahli neraka, dia pun berada di dalam neraka. Nah, di situ kita tahu bahwa cinta itu ada yang mulia atau manfaat, ada yang tercela atau mudarat. Ya kah? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang semalam kita mau membahas antara dua ini, ya, membahas ini dan ini. Tapi mana kita dulukan? Yang mulia, yang manfaat kah? Atau yang mudarat kah? Cerita. Itu ada datang dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya Muhammad, kami mengutus engkau untuk menjadi penyaksian, kemudian untuk memberikan kabar gembira. Dalam Quran lah, kabar gembira dulu didahulukan. Mubasyiran, kabar gembira didahulukan, wa nadhiran, dan kabar celaka, kabar ketakutan.
Nah, kita mengikuti dalam Al-Quran, maka kita membahas ini dulu. Kita membahas ini dulu. Kita membahas ini dulu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, semalam kita umpamakan ini dan ini. Diumpamakan seperti apa? Diumpamakan seperti dua orang yang sedang bertanding. Dua orang yang sedang bermusuh-musuhan, dan pertandingan pasti akan ada dimenangkan salah satunya PS. Ini PS ke bawah. Ya. Dan keduanya ini semalam tuh, ini ada pada diri kita, dan ini pun ada pada diri kita. Oleh karena itu, kalau peperangan dimenangkan ini, maka untung luar biasa dia. Mulia dan manfaatnya dapat luar biasa. Kalau peperangan dimenangkan orang-orang bawah sini, maka dia akan celaka, dan dia akan mudarat, dan dia akan mendapat celaan. Itu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ketika apa? Ketika beliau selesai dari peperangan, sudah. Kemudian ada beberapa sahabat yang mana sahabat berpendapat bahwasanya, kata sahabat, kita sudah selesai daripada perperangan, dinamakan jihad. Perangan ini namanya dinamakan jihad. Kata Rasulullah apa? Ujar Rasulullah, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita sudah keluar daripada jihad yang kecil, jihad yang enteng, yang gampang. Jihad apa itu? Jihad berkelahi itu. Jihad perangi musuh. Kata Rasulullah, jihad yang asghar, halus, gampang, kecil. Kemudian kita akan masuk kepada jihad akbar, jihad yang lebih besar, kata Rasulullah. Apa itu? Adalah jihadnya hawa nafsu. Jihad hawa nafsu itu lebih berat daripada kita berkelahi lawan orang. Kita berkelahi lawan orang, mungkin kita bisa menang, ada harapan menang. Tapi orang mengelahi lawan syahwat ini, sebahagian dia menang. Sebahagian yang bisa melawan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, kita untuk melawan musuh perlu jihad, ya kan? Perlu jihad kita. Perlu jihad untuk melawan musuh. Harus tahu kita jurus-jurusnya seperti apa. Ini setan ini disebutkan Imam Ghazali kalau di Ihya, cara-cara masuk setan tuh kayak apa? Sebutkan apa namanya, alat-alat perang setan tuh di mana-mana aja. Sebutkan Imam Ghazali. Nah, kemudian ketika kita tahu sudah berlawanan, kita banyak mendengar bahwasanya kalau masalah cinta, ada perkataan kalau masalah cinta itu tidak memerlukan akal. Ya, kalau masalah cinta tidak memerlukan akal, kata dia, tetapi memerlukan hati. Nah, perkataan itu akan terbantahkan atau tidak bisa dibenarkan, karena kalau orang yang kada bisa akal, dia tidak mempunyai cinta, kada. Cintanya kada. Orang yang gila akalnya kada, ya kan? Orang yang gila tuh kada bisa cinta. Kenapa? Akalnya kada. Oleh karena itu sebenarnya cinta itu berada di dalam hati karena dia perasaan, tapi yang dibawa oleh akal. Itu. Jadi bukan berarti cinta itu di hati aja, bukan. Karena orang yang kada bakal, dia tidak akan bisa membawa cinta itu kemananya membawa, apakah kepada manfaat, apakah kepada mudarat, kada bisa. Kemudian akal, tidak sempurna akal ini, tidak bisa akal ini membawa cinta kecuali dengan sopir yang dinamakan iman. Ya kan? Kalau akal membawa ini bisa diakalinya, kena diakal-akalinya cinta tuh, diakal-akalinya kalau kada disetir oleh iman. Oleh karena itu difirmankan di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian nikah dengan orang-orang yang tidak Islam, kafir, orang kafir yang bukan ahlul kitab. Hatta yu'minna, kecuali mereka masuk Islam atau mereka beriman. Walau ajabatkum, sekalipun perempuan itu
Sekalipun orang kafir yang engkau mau itu a'jabatkum, membuat engkau jatuh cinta. Dalam Al-Quran kita jangan memilih itu perempuan yang kita cintai tapi dia kafir, bukan ahli kitab, dan kita cinta kepada dia, ya kan? Allah Ta'ala memilih, jangan memilih itu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau jabatkum. Wala amatun, perempuan budak perempuan, budak ini budak di zaman dulu tuh ada nilainya, orang-orangnya hirang-hirang. Sudah budak dijual belikan hirang. Hirang orangnya, barangnya ini parah itu, barangnya ada masuk di anun kita. Tapi Al-Quran yang memadahkan, iman yang berkata seperti itu, pilih itu. Pilih itu karena dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan yang budak, yang kada tapi cantik orangnya, itu lebih baik daripada musyrikah tadi. Walau a'jabatkum, sekalipun orang musyrikah itu membuatmu jatuh cinta. Itu iman yang bergerak sekarang. Kalau akal kada disetir dengan iman, terbengkalai itu. Akal kalau disetir dengan iman, maka cinta itu terbengkalai. Cinta akan menjadi terbengkalai. Oleh karena itu kata Rasulullah, apa kata sini, fasbar bidzatid taribat yadaka, maka pilihlah orang yang mempunyai agamanya bagus. Taribat yadaka, kalau engkau tidak memilih engkau akan rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Nah, selesai itu. Ini untuk murajaah yang semalam aja lah, untuk mengingat-ingat aja. Kita masuk yang pertama, kita masuk kepada tentang cinta yang dibawa ke kemuliaan dan cinta yang membawakan manfaat. Sebelum kita masuk kepada manfaat cinta, kita harus tanyakan dulu kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah cinta itu sangat penting di hatiku? Apakah cinta itu penting di dalam jiwaku? Apakah cinta itu penting di dalam jiwaku atau diriku? Kenapa sebabnya? Kalau kita kena begini ini, kalau kita berbicara tentang cinta, kita ingatkan lagi lah. Yang semalam kalau kita tentang cinta semalam tuh cinta laki-laki lawan binian. Karena ini yang bab nikah. Ya kan? Kalau cinta yang lain kena pembahasannya. Pokoknya kalau ada kata-kata cinta, yang dimaksud adalah cinta laki-laki lawan bebinian. Nah, pentingkah cinta itu dalam diri kita? Apakah cinta itu penting dalam hati kita? Apakah cinta penting dalam jiwa kita? Kira-kira penting lah. Penting lah. Itu kalau kita cinta lawan binian, kita nikahi binian, tanggungan kita mau urusinya, kita mau urusi diri kita terbengkalai bisa. Ngurusi diri kita seorang terbengkalai, kayak apa anak mau ngurusi diri orang. Ini alasan orang yang ada anak berbini. Alasan orang kedua berbini. Akhirnya menambah beban aja. Aku aja sudah banyak beban diriku sendiri. Apakan lagi aku berbini, beban jadi beban tambahan ini. Itu alasan orang yang ada anak berbini. Dan alasan itu kata-kata kita alasan yang tidak bisa diterima. Beda kalau orang tidak beristri, alasannya karena dia sibuk dengan ibadah, baru bisa diterima. Kalau kita mampu beribadah aja, kita kada lagi menggaduhi bini, maka itu bisa diterima alasannya. Seperti Al-Imam Nawawi, beliau kada kawin, tapi beliau beribadah, mengarang kitab dan menjadi manfaah bagi ummah. Kalau kita bisa seperti beliau, ayo kita sekarang berkata tidak penting kawin, ya, tidak penting nikah, bisa seperti itu. Tapi kalau kita orang yang biasa, kalau kita orang yang ibadahnya kulir-kulir juga, ya kan? Maka nikah lebih afdal, dan ini akan kita sebutkan hukum-hukum nikah ini. Hukum nikah. Jadi jawabannya, nikah itu adalah penting dalam diri kita. Nikah itu adalah penting dalam hati kita. Nikah itu penting dalam jiwa kita.
Hah? Oh, bagaimana tidak penting? Diceritakan di dalam kitab tafsir Al-Imam Tabri, beliau menyebutkan ketika orang yang pertama jatuh cinta siapa? Hah? Orang yang pertama jatuh cinta siapa? Nabi Adam alaihissalam jatuh cinta kepada Siti Hawa. Hah? Beri 100. Orang yang pertama jatuh cinta adalah Nabi Adam alaihissalam jatuh cinta kemana? Kepada Siti Hawa radhiyallahu anhuma. Sebelum terciptanya Siti Hawa, Nabi Adam, abah kita Abul Bashar, beliau hidupnya di mana? Di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam hidup di dalam surga, nyaman, fasilitas, makanan apa aja yang mau, tafadhol, silahkan. Minuman apa aja yang mau, minum. Handak ini, handak itu, siap sudah. Fasilitasnya di surga itu malah ainun ra'at, wala udunun samiat, wala khatara ala galbil bashar. Yang kada bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan kada bisa dibayangkan surga itu kayak apa. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam berjalan-jalan di surga ini. Karena surga itu juga seperti tanah yang seperti permukaan bumi ini, tapi tanahnya beda dengan tanah kita nih lah. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam beliau berjalan-jalan di surga itu, menikmati taman yang ada di sana, menikmati sungai-sungai yang ada di sana, pohon-pohonan yang ada di sana, hewan dan lain sebagainya, berjalan. Ternyata ketika beliau berjalan-jalan merasa wehsah, bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya merasa masih belum tenang, masih merasa kada nyaman, ya kan? Ini biasanya wehsah ini merasa kada nyaman di hati ini, gundah orangnya. Coba kalau kita andai katalah kita bepergian sorangan, kita berjalan mulai sini, andai kata kita mau menuju kada jauh-jauh ke Jakarta, tapi kita sorangan, sendirian aja. Biar orang ada di higa, cuma kita kada patuh. Cuma kita kada patuh. Itu perasaan kita lain, ya kan? Beda kalau kita berdua. Perasaan kita jadinya nyaman karena ada kawan, karena kita bisa berpandiran. Kita bisa berpandiran. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau merasa gundah di dalam surga. Gundah, padahal fasilitas semuanya ada. Nabi Adam. Sehingga ketika beliau pada suatu hari beliau tidur di dalam surga itu, setelah terbangun diciptakan Siti Hawa dengan tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Setelah terciptanya bangun tidur melihat sudah ada bebinian, ada Siti Hawa. Akhirnya beliau Nabi Adam bertanya, siapa engkau? Aku perempuan. Untuk apa engkau diciptakan? Aku diciptakan supaya membuat ketenangan jiwamu. Siti Hawa alaihi salam, ketenangan jiwa. Ini Nabi Adam yang berada di mana? Di surga, masih memerlukan dengan bebinian. Nabi Adam alaihissalam yang berada di surga masih memerlukan yang namanya cinta. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi kemudian berada di surga. Apakah lagi kita ini? Kita lain Nabi. Kemudian kita berada di mana? Kita berada di dunia. Kita lebih berhajat kepada perempuan. Kita lebih memerlukan kepada perempuan untuk menenangkan jiwa kita. Antum takuni aja orang-orang yang dulunya yang kada bebini itu, setelah bebini takuni. Dulu pas belum bebini lagi bujang, berjalan terus. Jam 3 hanya balik jam 3 malam. Lagi bujang. Ada jam 2, ada jam 4 balik ke rumah. Sudah bebini, sudah kawin, tenang di rumah. Kada ada lagi mau warung sudah. Kenapa? Ada bini sudah. Yang menenangkan jiwanya sudah ada di rumah.
Itu contoh sebuting aja nyerah. Nah, kita terus lanjut ya. Lanjut. Itulah. Jadi jawabannya apa? Perlu kita untuk mencari cinta di dalam dunia ini. Apakan lagi orang yang kita cintai adalah perempuan yang solehah. Itu disebutkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Rasulullah, diletakkan kecintaan di hatiku perkara-perkara dunia. Nabi Muhammad sebutkan yang pertama, yang paling pertama, an-nisa'u, perempuan. Ya. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diletakkan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati beliau kepada perempuan. Nah, apakah lagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita mengikut kepada beliau lah. Yang pertama disebutkan sidin, dunia ini adalah an-nisa'u, bebinian, perempuan. Situlah letak cinta kita kena. Kalau cinta kita bukan kepada bebinian, nah itu bahaya sudahlah. Itu cintanya salah meletakkan cinta pokoknya lain binian sudahlah, entah bencong atau apa itu namanya. Kalau kalau di orang kalau di bahasa fikihnya namanya amrad itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau ada orang cinta kepada itu, maka itu bukan cinta namanya, syahwat aja. Syahwat beikum. Syahwat beikungan karena lagi sudah kada kau dimasukkan ke akal lagi itu kada kau sudah. Makanya itu pun kena ada di kalau nyana. Kata Rasulullah, dicintakan kepada diriku ini di dunia karena kita hidup di dunia ini, kita pun juga mengikuti Nabi Muhammad SAW cinta kepada perempuan. Kemudian yang kedua, beliau cinta kepada minyak harum. Minyak harum kalau kita kada berpuasa sunnah di minyak harum lah. Kalau kita puasa makruh. Minyak harum kalau puasa kita makruh hukumnya. Kita malam kita minyak harum. Kalau siang makruh hukumnya. Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, dan dijadikan ketenangan jiwaku dalam sembahyang. Luar biasa, bebinian dan minyak hawangi digandeng dengan sembahyang. Karena Nabi Muhammad untuk penenang jiwa beliau sembahyang. Dan tadi Nabi Adam alaihissalam untuk menenangkan jiwa beliau adalah bebinian. Nah, sini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa yang rancak kita baca, Rabbana atina fid dunya, masih perkara dunia kita lah, karena kita hidup di mana? Di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam dunia ini hasanatan, kebaikan. Al-Imam Sya'rawi menyebutkan, kata beliau, ada sebagian ulama yang mengartikan atina bid dunya hasanah itu adalah al-mar'atus sholihah, bebinian yang soleh. Disebutkan dalam Al-Quran, kita pinta terus Rabbana atina bid dunya hasanah, sebagian makna, sebagian. Kalau makna yang umumnya adalah semua kebaikan pokoknya. Semua kebaikan. Tapi sebagian ulama tadi madahkan adalah kebaikan dunia itu al-mar'atu sholihah. Bersandarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mataun. Dunia ini cuma mata benda. Wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah. Sepaling baik yang berada di dunia ini, sepaling baik sesuatu yang ada di dunia adalah mar'atus salihah. Allah. Mudah-mudahan ana dan antum mendapatkan al-mar'atus salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini dunia hebat.
Di dunia tidak ada yang dicinta Nabi Muhammad di dunia apa? Di antaranya perempuan. Nabi Adam di surga tidak tenang jiwanya kecuali ada apa? Ada perempuan. Rabbana atina fid dunya hasanah, sebagian ulama mengartikan artinya adalah perempuan yang mana? Perempuan yang soleh. Loh, kenapa perempuan yang soleh? Benda yang paling baik di dunia. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kenapa Rasulullah madahkan bebinian yang solehah adalah perhiasan yang paling baik di dalam dunia? Karena perempuan yang solehah dia bisa mengubah rumah kita menjadi surga. Rumah kita yang halus, yang berada di sebahagian sudut dunia, bisa berubah menjadi surga dengan apa? Dengan perempuan yang solehah. Dengan perempuan yang solehah. Oleh karena itu paling baik sudah, karena bisa mengubah menjadi surga. Dari hatinya benda dunia yang lain. Banyak bisi duit, banyak bisi pangkat tinggi, andai kata jabatan tinggi, duitnya banyak, hartanya banyak, itu masih belum tentu bisa menenangkan jiwanya, belum tentu. Tapi orang yang katapi berduit, orang yang biasa-biasa aja, bininya di rumah solehah, bininya di rumah luar biasa, maka dia akan mendapatkan surga dunia. Sudah dapatkannya? Surga dunia didapatkannya disebabkan almar'atu solehah. Ini luar biasa. Makanya Nabi Muhammad kan berpandir sembarangan. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu kalau bila berbicara pasti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, sudahlah. Nah, habis ini baru kita sekarang masuk kepada manfaat cinta yang dibawa kehendak dan dibawa oleh akal dan dikomando atau disetir oleh iman. 6. Yang pertama, tidak ada atau tidak diterima oleh akal atau iman cinta itu kecuali dengan yang pertama adalah menikah. Itu manfaat. Kalau kita mau memanfaatkan iman, kalau kita mau memanfaatkan akal sehingga bisa membawa cinta kepada manfaat, maka jalan yang pertama adalah nikah. Selain daripada nikah, ada lagi jalan tertutup. Selain daripada nikah, jalan tertutup. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah ta'ala tahu sifat manusia. Bahkan sebelum menciptakan manusia tahu sifat-sifat yang akan diletakkan di dalam manusia. Allah Ta'ala tahu manusia nantinya akan ditaruh sifat yang bernama sifat syahwah. Yang bernama sifat syahwah. Oleh karena itu manusia dipenuhi dengan syahwah dan akal. Binatang cuma syahwah, malaikat cuma akal saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu para laki-laki diberikan syahwah, para perempuan diberikan syahwah, maka Allah Ta'ala pun juga akan memberikan solusi bagaimana mengatasi syahwat tersebut. Nah, solusi syahwat tersebut bagaimana caranya? Allah Ta'ala atau syariah menjadikan solusi syahwah itu dengan menikah. Kalaunya tidak ada perkara menikah, maka manusia bisa berubah menjadi binatang. Manusia bisa berubah menjadi binatang karena syahwat dalam manusia ini pasti ada dan Allah Ta'ala yang meletakkan.
Tapi Allah Ta'ala berikan jalannya dengan cara imannya memilih untuk apa? Memilih untuk menikah. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala yang menciptakan syahwat dalam diri kita, kemudian Allah Ta'ala menjadikan atau menimbulkan cara untuk solusi bagaimana mengatasi syahwat ini. Karena syahwat ada dalam jiwa kita masing-masing. Kalau kita tidak menikah, syahwat kita ngalih. Nah, bisa naik terus, tambah terus. Tambah kita meladum. Makanya kata Rasulullah, kalau kada kau nikah dengan apa? Puasa. Untuk apa itu? Untuk supaya syahwat kita mengurangi syahwat. Kalau syahwat sudah tinggi luar biasa, ngalih sudah. Ngalih. Hilang kita terkendali di sini. Kalau syahwat sudah terlalu tinggi. Oleh karena itu diberikan solusinya untuk menikah. Nah, itu satu yang pertama. Manfaat cinta kita menikah, sehingga dengan nikah tersebut kita bisa membawa cinta kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnati, cara hidupku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, yang benci cara hidupku, kata Rasulullah, laisa minni, bukan termasuk golongan aku. Bukan termasuk golongan aku. Nah, sini kita sekarang ketika Rasulullah berbicara an-nikahu sunnati, bukan artinya sunnah lah. Nikah bukan hukumnya sunnah. An-nikahu sunnati artinya nikah itu adalah cara hidupku. Karena sunnah itu banyak artinya. Cara hidupku. Kita tahunya hukum nikah itu tahunya di apa? Tahunya di sunnah aja. Hukum nikah ada 5 hukum nikah. Kita tahunya di sunnah. Adapun tentang hadis yang an-nikahu sunnati, dia mengartikan nikah adalah cara hidupku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nikah itu adalah Rasulullah memilih cara jalan seperti itu. Nah, kalau hukumnya ulama berpendapat ada 5 hukum. Satu, yang pertama hukumnya mubah, boleh terhadap orang menikah. Boleh menikah, boleh kada. Ya kan? Boleh menikah, boleh kada. Itu adalah hukum yang asal. Hukum asalnya nikah itu boleh, artinya boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Kalau kita kerjakan kada dapat apa-apa, kalau kita tinggalkan kada dapat apa-apa, itu yang namanya boleh dalam hukum asal. Kenapa jadi boleh? Ulama menghukumkan hukum nikah itu boleh saja, karena tidak ada taklif, tidak ada satu keberatan itu kada ada. Sama hanya dengan kita makan, minum, hukumnya mubah, boleh kita makan, boleh kita minum. Kenapa? Karena kada memberatkan, bahkan menyamankan. Nah, di sini ulama mengambil hukum nikah asalnya adalah hukumnya mubah. Sudahlah. Yang kedua, dia bisa berubah menjadi wajib nikah. Terhadap siapa ini yang wajib? Terhadap orang yang takut dirinya akan berbuat zina kalau tidak menikah. Anaknya imannya, andai katalah anaknya imannya bebaya-baya timbul juga, bahnu ada bahnu kereda lah. Tak karena biniannya kereda, iman kuat masih. Pas berduaan iman kayak merasa hilang, rasa turun. Takutaninya kalau bina akan terjadi perzinahan, maka hukumnya apa? Wajib dia nikah. Wajib nikah. Kalau dia tidak nikah berdosa. Wajib. Orang-orang yang takut akan melakukan kezinahan kalau kada nikah, maka dia wajib nikah. Wajib ya.
Nah, itu tergantung sikon dan kondisi diri masing-masing. Jadi mungkin wajib terhadap anak, belum tentu wajib terhadap orang lain. Mungkin anak takut kalau anak melakukan zina, orang lain belum tentu. Ya, orang lain takut melakukan, kalau tidak nikah dia akan berzina, anak belum tentu. Oleh karena itu, hukum di sini kita melihat di kondisi dan sikon pada diri kita masing-masing. Karena kalau kita memponis orang, kalau diri kita sudah takut akan zina, ya kan, biniannya sudah ada aja, bismillah sudah, lamar dengan B. Nah itu wajib tidak? Kapan wajib? Ketika takut ketika takut berzina. Berapa sudah kita sebutkan? 2. Adapun yang ketiga, hukumnya sunnah. Terhadap siapa yang sunnah ini? Terhadap orang yang berhajat untuk nikah dan orang yang mempunyai uhbah. Apa itu uhbah? Orang yang mempunyai mahar untuk perempuannya, pakaian untuk perempuannya, dan nafkah sehari. Hari esok lain lagi sudah. Hari esok wajibnya esok juga, ya kan? Besoknya wajibnya besok juga. Tiap-tiap timbul matahari, disitulah kewajiban sang suami menafkahi istrinya. Hari ini nih, bini anak ada wajib menafkahi untuk esok. Kenapa? Karena matahari yang besok masih belum terbit, masih belum timbul. Yang hari ini tadi wajib. Kenapa? Karena sudah timbul matahari yang pagi tadi, wajib. Esoknya kada wajib. Esoknya maginya. Nah, makanya kita tawakal aja sudah yang ke depan. Ada ongkos sehari sudah berapa? Paling 50.000 cukup. Nah, jadi sunnah terhadap orang yang berhajat untuk nikah. Berhajat, hajat jasmani atau rohani. Hajat di syahwatnya atau hajat keperluan dunia. Hajat syahwatnya apa? Ini memang dasar orangnya, dasar memerlukan untuk nikah. Kalau zina dia tidak takut akan berzina. Anak asal ada mungkin diri anak ini melakukan zina asal ada mungkin. Bukannya asal ada mungkin, rasa jauh itulah. Rasa jauh. Tapi anak ini ngangaran manusia makan minum lah, yang dimakan daging macam-macam. Anak bersahwat juga ujarnya. Perlu juga anak untuk nikah. Artinya sekarang dia berhajat nikah ini untuk nafsunya. Ya. Kemudian dia ada mempunyai uhbah tadi, ada mempunyai ongkos, maka dia sekarang disunahkan untuk maju ke depan menikah. Hukumnya sunnah. 3 sudah. Karena kita lihat diri kita masing-masing. Di mana antara hukum ini? Ya kah? Jam 5 sudah. Parak. Hukum yang keempat, makruh. Adapun kategori sunnah tadilah, kategori sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Jadi lebih baik kita nikah karena pahala ada di situ. Terus yang keempat nih makruh. Apa itu makruh? Kalau kita tidak nikah kita dapat pahala. Kalau kita maju ke depan untuk nikah, maka kita tidak berdosa. Itu artinya makruh. Nah, terhadap siapa makruh ini? Terhadap orang yang tidak berhajat nikah. Kada berhajatnya melihat bebinian kada beliur. Melihat binian kada bernafsu orangnya nih, maka dia sekarang tidak berhajat dalam segi syahwat. Adakah orang seperti itu? Adalah. Makanya antum ada syahwat ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Banyak orang di dunia ini yang kada bisa syahwat. Karena tahu kayak apa nyamannya orang. Itu makruh. Nah, ini makruh tadi terhadap siapa? Terhadap orang yang tidak berhajat tapi dia memiliki ongkos. Ada duit dia, ada ongkos untuk nikah ada, tapi kada berhajat, maka makruh terhadap dia untuk nikah.
Itu yang pertama. Karena yang makruh ini ada dua orang. Ada dua orang. Satu yang pertama, orang yang tidak berhajat nikah dan dia memiliki ongkos. Orang yang pertama. Orang yang kedua, dia berhajat untuk nikah, nafsu ada. Kayak orang juga. Sama aja nafsu kayak orang juga. Kayak orang juga ada aja habisin nafsu. Tapi apa? Tapi kesian Allah Ta'ala masih menyuruh dia untuk bersabar. Magamnya masih di magam sabar. Kasihan orangnya kada beduit. Ongkosnya kada. Ongkosnya kada. Hah? Kada bisi ongkos hendak kawin. Hah? Kayak bayar berhutang kan dulu. Oh, jangan berhutang kita lah. Jangan berhutang kita gara-gara kawin. Tahan dulu. Orang yang berhajat tadi, orang dia berhajat untuk kawin tapi kada bisi duit. Nabi Muhammad menganjurkan bukan untuk berhutang. Kada kalau ente kata berhutang aja kada. Ya ma'syarus sabab man yastati ul minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai orang-orang yang anak muda. Kenapa anak muda yang Nabi Muhammad khitab? Nabi Muhammad pandiri karena yang tuha-tuha itu syahwatnya sudah lemah dah. Yang muda-muda ini syahwatnya menggebu-gebu. Makanya kalau kada dianu iman tadi lari dah. Lari kemana-mana syahwat. Menggebu-gebu luar biasa. Ya masyarakat sabab, hai kaum muda, kalau kalian sudah berhajat untuk nikah dan kalian memiliki ongkos, faliyatazawwaj. Jangan tunggu lagi sudah. Jangan tunggu isuk faliyatazawwaj. Perintah langsung kawin aja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yastati, siapa yang kada bisi anu tadi? Yang kada bisi apa? Yang kada bisi ongkos, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Nah, itu ya kada berhutang, kada disuruh berhutang kita. Kalau nya kada ada bisi duit berhutang dulu kesan kawin kada. Kata Rasulullah solusinya apa? Puasa. Kutan kita kalau pindah kada kaum bayar hutang. Ya kan? Kita aja kada berduit, tambah mau ngungsi bini, tambah hutang pulang kayak apa? Kan stres. Baik bawa puasa dapat pahala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang assalamualaikum ya tobibi ya. Assalamualaikum ya tobibi, kesejahteraan terhadap engkau hai Rasulullah. Ya tobibi, hai dokter aku. Dokter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada obatnya, tetambahnya ada wadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat lah, yang terakhir, yang kelima dinamakan khilaful aula. Khilaful aula, hukum yang di bawah daripada boleh, di atas daripada makruh. Antara dua, ada boleh, ada makruh, tengah-tengahnya itu dinamakan khilaful aula. Terhadap siapa ini? Terhadap orang yang berhajat tapi kada memiliki duit. Terhadap orang yang berhajat khilaful aula lah. Makruh tadi apa? Berhajat tapi kada punya berhajat lah. Lihat yang makruh, makruh orang yang kedua tuh salah tulis lah. Makruh yang kedua sebenarnya makruh yang pertama bujur sudah. Terhadap yang tidak berhajat tapi memiliki ohbah itu benar. Pada memiliki ongkos. Satu itu benar. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mempunyai ongkos. Orang mempunyai ongkos. Orang yang mempunyai ongkos tetapi dia mempunyai penyakit.
Ada ongkos dia, tapi dia mempunyai penyakit. Kita sebutkan saja penyakitnya, andai kata impoten atau terlalu tua, sakit. Kada kau mantuk. Nah itu namanya makruh lah, makruh. Kita tulis yang khilaful aula tadi lah. Ganti. Siap sudah lah. Apa tuh? Maksud makruh. Ini nanya impotensi, impoten. Lain sakit kepala lain, lain sakit gigi lain, impoten. Kada kau bangun. Bahasa Arabnya inin, al-aininu. Bahasa Arabnya itu. Paham gak itu? Langsung aja gitu lah. Nah ini kayak begitu ini kada cukup. Terus sudah. Yang kelima khilaful aula terhadap orang yang berhajat tapi tidak memiliki ongkos. Itu khilaful aula lah. Yang pertama, yang kedua makruh tadi ubah ke bawah. Khilaful aula terhadap orang yang berhajat tapi tidak memiliki ongkos. Berhajat dia punya nafsu dia. Memerlukan dia untuk nikah tapi duit gede, maka hukumnya khilaful aula. Itu yang pertama, manfaat daripada cinta bisa membawa kita kepada nikah, dan hukumnya itulah hukumnya. Jangan tertipu dengan perkataan sunnah. Lihat diri kita masing-masing. Amunnya kita tiap harinya aja dimakani kuitan yang menjamin kita. Nafsu kita tinggi, maka solusinya apa? Puasa. Kita kan berduit. Kuitan yang menjamin, jangan tambah lagi kuitan pulang menjamin bini kita. Kebanyakan orang masuk ke dalam kategori sunnah. Kebanyakannya dia berhajat untuk nikah dan dia ada duitnya di situ, sehingga hukum nikah berubah menjadi sunnah. Jadi tergantung kondisi dan sikon. Bukan nikah itu sunnah terus, bukan. Orang yang kada berduit kan anak nikah aja hutang-hutang. Harus saya terima nikahnya orang tunai, inyam jawab apa? Bahutang atau kredit. Sama. Lihati di situ berarti dia sekarang tidak berhajat untuk nikah. Lihati duitnya ada kada. Kalau dijodohkan orang tuanya tapi dia kada berhajat, andai kata kemudian dia antara dua, entah dia bisa ongkos atau kada. Satu, kalau dia ada ongkosnya, berarti dia termasuk di mana? Orang yang tidak berhajat, tidak memiliki ongkos termasuk di mana? Lihat ada yang di 5 situ. Mana? Orang yang berhajat tidak memiliki ongkos masuk di khilafil aula. Kalau dia memiliki ongkos, orang tidak berhajat tapi memiliki ongkos, termasuk di mana? Nomor 4. Termasuk dalam kategori makruh. Nya kada berhajat. Karena hajat itu bukan melihati kuitan, bukan dari diri sendiri. Entah hajat syahwah dari diri sendiri atau hajat untuk perlu orang yang membantu dalam kehidupannya. Kesan menapaskan bajunya, memasak akaninya, menggaduhinya. Kalau itu juga termasuk dalam kategori hajah. Kategori hajah. Makanya orang yang kalau untuk wita, untuk hubungan dia terkadang bisa aja kada berhajat. Tapi kalau hajat yang lain masih ada, itu pun termasuk kategori hajat. Itulah. Jadi semua permasalahan orang yang hendak menikah itu semuanya terhimpun di 5 hukum ini. 5 hukum ini semuanya. Ada terhimpun. Tayab sudah yang kedua lagi. Yang kedua, apa sih faidah atau fawaid cinta yang dibawa akal, disetir oleh iman, yang dalam asas yang pertama tadi adalah untuk nikah. Setelah itu yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Kata Sidin apa? Ujar Sidin,
Dengan itu kita bisa mengiaskan nikmatnya surga. Mengkiaskan nikmat surga. Jadi yang kedua, ada sedikit bayangan untuk mengkiaskan nikmat yang ada di dalam surga. Kedua, ini yang tahu yang kawin-kawin aja. Ini yang tahu yang ada cintanya aja. Orang yang kada bisa cinta kada tahu sudah. Surga dunia kada tahu. Nikmat yang ini Imam Ghazali yang madahkanlah, lain ana lah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sebutkan Sidin. Imam Ghazali. Ujar Sidin, nikmat yang paling nikmat yang dirasakan oleh badan tubuh itu adalah nikmat cinta yang terbentuk dari nikah, kawin. Nah, itu yang paling nikmat. Antum makan daging apa aja kada sama kalau gitu. Makan mie Indomie apa aja kada sama. Kata Imam Ghazali sudah itu yang paling nikmat di tubuh, sehingga manusia Bani Adam alaihi salatu wassalam bisa mengiaskan nikmat surga itu bagaimana. Sehingga Bani Adam manusia ada merasa terkesan atau ada terbawa-bawa untuk memasuki surga. Nah, dinamakan ba'its, dinamakan apa namanya? Dorongan. Ada dorongan untuk memasuki surga. Nah, itu hanya nikmat di dunia. Kalau di surganya kayak apa? Nah, itu kita. Nah, ini kayak ini rasanya ternyata. Dan ini pun hanya di dunia. Bagaimana kalau nikmat di surga? Dan ketahui, nikmat yang ada di dunia yang paling nyaman tadi adalah itu dalam badan. Itu nikmatnya cuma sesaat. Paling berapa? Kita anggap setengah jam. Setengah jam paling. 1 jam bila makan obat macam-macam. Boleh kata di Anatul Talibin, boleh makan obat lit taqawwi untuk kuat dalam hubungan suami istri. Boleh makan obat. Yang sudah berbini-berbini silahkan makan obat. Bahkan sunnah, disunahkan disitulah, bukan dibolehkan lagi, sunnah, dianjurkan. Dianjurkan makan obat. Nah itu nyamannya paling setengah jam. Itu hard banget sudah. Kena dipilih alhamdulillah, jangan dianul sebagian aja lah. Ngalingin fitnah. Itu paling setengah jam. Itu pun yang sampai setengah jamnya sedikit. Paling ada yang 10 menit, 15 menit, 20. Ya sudah sekitar itu, kisaran di situ aja. Nikmat puncaknya, nikmat puncak itu kada melebihi dari 5 detik. Nikmat puncak. Nah itu Usep tertawa. Tahunnya Usep. Itu rasanya kadang dikesah. Mungkin ada merasa seorang hanya tahu. Itu yang nikmat puncaknya sekitar 5 detik kada lebih dari itu. Sekitar 5 detik. Habis 5 detik nikmatnya hilang. Ampih. Nikmatnya ampih, kena esok ya pulang kayak itu bang lah. Nah, itu nanti di dalam surga adalah nikmat yang terus menerus. Bayangkan, yang antum tak bayangkan lah. Yang sudah berbini, bayangkan mereka pas yang jangka 5 detik tadi, andai kata itu berada di diri mereka 24 jam. 24 jam bisa kada ingat makan lagi dah. Kada ingat mie, haus kada merasa, lapar kada merasa. Kalau itu berterusan 24 jam. Nah, nikmat itu kata Imam Ghazali nanti
akan berada di surga dan tidak ada ampih-ampihan. Jadi orang yang cinta yang dibawanya ke nikah, dia bisa mengkiaskan sedikit, mengiaskan sedikit bayangan daripada nikmatnya surga di sana. Kenalah sedikit aja bayangannya. Bayangan yang sedikit. Sebagaimana diciptakan api supaya membayangkan sedikit bayangan daripada api neraka. Contoh sudah diberikan, api yang ada itu sudah berapa puluh kali dibasuh sudah daripada api neraka. Nah, kita di situ mengkiaskan supaya kita takut dengan api neraka nantilah. Tapi kita jangan kisah api neraka dulu, karena ini lagi bahagia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya memiliki keturunan. Nah, jadi asas fondasinya yang pertama tadi ya nikah dulu lah. Yang nikah. Ini kalau membicarakan kena masalah mudarat, banyak. Masalah mudarat cinta, hati-hati, dan kita banyak tertipu di situ. Lah, itu yang kita tertipu di situ. Kalau manfaatnya ini mudahan kita dapat lah. Jadi supaya ada keturunan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Allah Ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, hai malaikat, aku mau menjadikan di permukaan bumi ini khalifah, orang-orang yang akan menjalankan perintah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada di dunia ini orang yang menikah, maka khalifah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terputus. Karena yang dimaksud khalifah adalah orang-orang yang akan menjalankan syariat atau agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita punya keturunan sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Nah, diantaranya adalah waladin solehin yada'ulah. Kemudian juga diantaranya ya ma'syaras syabab tazawwadul waludal waduda fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Hai orang-orang umat Nabi Muhammad SAW, kawinlah kalian. Kawin supaya apa? Supaya kalian banyak punya keturunan dan nanti aku akan bangga dengan banyak bisi umat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada kawal memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa jalur nikah. Kita minta lawan orang andai kata kada memperbanyak itu. Memindah aja. Orang bisi anak kita pinta, kita gaduh, bukan memperbanyak kita, tapi memindah. Dari orang pindah ke kita. Tapi kalau kita seorang yang mola, produksi seorang, kita yang berbanyak namanya. Tazawwadu taksuru, Rasulullah, kawinlah kalian kamu dan kalian akan memperbanyak ummah. Ummahnya yang mana? Kalaunya ummah Nabi Muhammad SAW banyak, beliau akan bangga. Di sini orang yang banyak anak, dia orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Berapa? Niatkan masing-masing aja lah. Berapa mulai wajib? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kalian nanti sekiranya umatku banyak dengan yang lainnya. Artinya Nabi Muhammad bangga kalau dengan orang yang banyak punya anak. Nah, tapi anaknya harus anak yang soleh. Jangan anak yang macam-macam. Kalau anak yang murka, anak yang durhaka, harus banyak-banyak. Ya, seikung-ikung aja berarti. Dan banyak lagi lah. Kalau kita berbicara tentang anak ini banyak sudah. Tapi kita langsung. Yang empat. Di antaranya lagi apa? Ladang untuk menjadikan pahala. Ladang untuk menjadikan pahala yang tidak dapat atau yang tidak didapat orang-orang yang jomblo, yang kada ada cintanya, yang kada menikah. Itu kan ada pahala untuk ini gitu. Ladang pahala. Ladang pahala. Kata Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis. Yang mana?
Nabi Muhammad ketika bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, terletak di kepunyaan istri kalian masing-masing, di situ ada sedekah, ada sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Ya Rasulullah, bingung sahabat. Kita ini, kata sahabat, ketika lawan bini kami ini mendatangi syahwat kami di situ. Ada syahwat kami di wadah bini itu. Kok kenapa tiba-tiba bisa diberikan pahala? Hadis yang disebutkan di Riyadhus Shalihin ada situ lah. Sebutkan. Kok bisa menjadi pahala? Akhirnya kata Rasulullah, ara'aitum. Kalian ini tahukah, pikirkan, kata Rasulullah, andai kata ada orang yang meletakkan syahwatnya bukan pada tempatnya, dalam artian orang tersebut meletakkan syahwatnya dalam keadaan berzina, akana lahu wizrun, apakah dia akan mendapatkan dosa? Ujar sahabat, na'am ya Rasulullah, inggih. Pastilah orang yang berzina itu mendapat dosa. Maka kata Rasulullah, seperti itu pula kalaunya ada seorang suami meletakkan syahwatnya kepada istrinya, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala itu karena didapat orang yang kada bisa cinta, kada kawa. Kayak apa jalannya? Jalannya di mananya? Hendak mendapatkan pahala itu, pahala berhubungan suami istri. Karena dapat orang yang kada bisa bini. Kena dulu. Kada dapat pahala itu. Pahala begayaan lawan bini kada dapat. Karenanya kada bisa bini. Bini siapa hendak digayainya? Kada dapat. Jadi untung sebenarnya, untung dia makin banyak. Tiap harinya makin banyak pahala yang dia dapat. Makin banyak tiap harinya, makin banyak pahala yang dia dapat. Itulah ladang untuk mendapatkan pahala. Ladang untuk mendapatkan pahala. Nah, kita ambil ini. Kita ini ada 6, catat 8 aja lah. 8. Ini kan yang keempat kita. Tapi kita yang 5 ini jadi sebutin lah. Yang 5 ini lagi sebutin kita sudah kita lah. Ada yang jauh kesian bulik. Pahamkah sudah yang 4 ini? Ladang pahala, ladang sebagai pahala. Luar biasa. Ladang pahala kita ada dalam kelambu. Kada didapatkan orang yang ada bisi bini, kada dapat. Ladang pahala kita di rumah. Di rumah ada tiap-tiap bulik. Ladang pahala luar biasa. Luar biasa. Menciumnya, memeluknya, merayunya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Makanya manfaatnya luar biasa ini, karena dia membawakan kepada iman, karena dia kepada iman. Yang dulunya haram dijapai, sekarang jadi pahala. Yang dulunya haram dicium jadi pahala. Luar biasa. Sehingga cinta tersebut dia membawakan manfaat yang luar biasa. Allah. Yang ke 5, yang pilih yang kelima ini adalah bisa saling membantu dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Terkadang kita tidak bisa memecahkan satu persoalan kalau tidak didampingi dengan istri. Terkadang kita sulit hidup kalau kada bisi bini. Terkadang pikiran kita ini, pikiran suami ini, pikiran suami biasanya para laki-laki pikirannya panas terus bawaannya suami ini, para lelaki ini hendak langsung aja. Apa bahasa kitanya, berdesak gagas. Selalu hendak berdesak terus, hendak cepat. Itu sudah intinya. Laki-laki hendak cepat terus, apa aja hendak cepat. Panas. Nah, ada jiwa yang penenang, itu adalah jiwa istri kita, yang mana perempuan jiwanya dingin.
Itu kalaunya panasnya kita laki-laki yang hendak cepat terus itu, kalau kada diimbangi dengan pendinginnya kada stabil kan? Kada stabil. Akhirnya perkara dunianya bengkalayan. Perkara dunia banyak orang yang sukses gara-gara bini yang mendamping dia. Sukses masalah dunia. Banyak. Banyak. Antum lihat aja siapa B.J. Habibie kan? B.J. Habibie, Masya Allah, beliau tuh profesor luar biasa. B.J. Habibie yang mapan-mapankah nikah kan? Itu sudah tahu kita lah mapan. Kata beliau, aku dulunya pas aku kawin, jadi aku masih belum mapan aku nih. Kapan mapannya Sidin? Setelah bebini mengelola berdua. Setelah Sidin kawin, Sidin otaknya pintar luar biasa. Ada siapa nama bini Sidin? Ainun perempuan yang cocok lawan Sidin, yang luar biasa jiwanya. Akhirnya apa? Bisa terbantu dengan Ainun ini. Akhirnya jadilah B.J. Habibie yang luar biasa. Dengan adanya siapa? Dengan dibantunya bini Sidin. Akhirnya dia bisa saling tolong menolong di dalam perkara dunia. Kita terkadang kalau sorangan aja berpikirnya bisa apa namanya tadi, bisa kelewatan gitu, karena pemikiran kita mungkin terlalu ini tadi, terlalu berdasarkan. Ada di higa kita perempuan ini biasanya pemikirannya jarang timbul, tapi pemasukannya ajib luar biasa. Ini kalau menimbulkan pikiran sorangan tuh jarang bini nih. Tapi kalau mengeretek harat. Nah itu binian. Kalau kita sudah bisi pikiran satu pekerjaan, lihat kena ada keretekan dari bini kita. Ada keretekan dari istri kita. Yang mana keretekan itu akan memberikan manfaat pada sesuatu yang ada kita gawe tadi. Akhirnya berhasil dari perkara dunia dengan sebab pertolongan siapa? Dari sebab pertolongan bini. Itu perkara dunia. Perkara dunia dia bisa saling tolong menolong dengan ada istrinya tersebut. Kemudian adapun perkara akhirat, sudahlah. Perkara akhirat ini banyak sekali, di antaranya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin rahimallahu ra'an. Ujar Rasulullah, Allah Ta'ala merahmati, menyayangi seseorang. Rahimallahu rajulan. Allah Ta'ala menyayangi seorang laki-laki apabila dia istrinya tertidur, kemudian dia bangun, dia membanguni istrinya. Kalau istrinya kada mau bangun, dia percikan air ke muka istrinya, kemudian bangun bersama-sama untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun bini, bangun lakinya, kemudian menggarak bininya untuk beribadah sama-sama. Ini adalah manfaat di dalam akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyayangi seorang perempuan yang bangun perempuan itu, kemudian membangunkan suaminya. Kalau tidak bangun dipercikan air ke mukanya, kemudian bangun suaminya dan dia beribadah bersama-sama. Allah Ta'ala sayangi keduanya. Karena apa? Karena dia saling tolong menolong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh guru, ulun kada perlu bini, ada aja alarm membangunkan. Alarm bangunkan dak jam berapa? Bangun jam 3, ulun hidupi alarm. Oh jangan samakan alarm lawan bini, jauh samanya. Alarm tuh nadanya kayak gitu aja. Kita bangun satu mat paling gak ini matikan, tek guring pulang kita alarm teng. Bangun sumat guring lagi kita. Tapi kalau bini yang menggarak, Allah, bini yang menggarak, bang bangun. Jam seini, yuk kita sembahyangan sama-sama. Alarm suara itu kada ada. Yang bangun. Jam sudah jam sudah seini, ayo kita sembahyang sama-sama. Kita berdoa sama-sama Allah Ta'ala. Istighfar sama-sama Allah Ta'ala ini. Kada jauh alarm. Jauh. Jauh. Kita sekali bekal ke ini aja melihat muhabini, oh sigar sebahagia.
Hah? Kita melihat mendengar hati digarak itu kita supan jadinya kada bangun. Malu kita kada bangun. Ya kah? Malu. Digaraknya 2-3 kali kada bangun juga diambilkannya baju dia. Ayolah kasih bangun. Ya. Tarik-tariknya baju kita, tarik-tarik. Selesai sudah bangun akhirnya HP alarm tuh kalau menarik baju kita ada suara aja jauh fungsinya lawan bini yang menolong dan itu cuma sebahagian lah tolong menolong di dunia dan di akhirat itu sebahagian aja. Nah sisanya mana cari antum sorangan. Karena daurah ini namanya pelajaran singkat yang memberikan asas pondasi aja pondasi antum kena bangun sorangan rumahnya. Ya kan ini pondasinya aja, pondasi kena rumahnya antum bangun sendirilah. Rumah tangganya bangun sorangan wallahu alam bisawab. Nah, ada yang bertakun? Ada yang bertanya? Hah? Bismillah. Jangan takutan lah, kita biasa aja, kita biasa. Biasa aja kita. Siapa yang bertakun? Hah? Ada yang bertakun? Oke sudah. Kalau kada sudah kita tutup lah. Kita tutup. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyata daima fi din dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wa muslimatil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.